Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'd. Akhwani wa akhwati a'azanallah yakum. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa kembali bermajelis untuk mengambil faidah, nasihat dan peringatan dari kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus, dan kita masuk bagian-bagian akhir dari kitab ini, dan ini ada dua bab yang tersisa. Ya, bab yang ke-8 yaitu bab wujubu hifdzil lisan. Itu bab tentang wajibnya menjaga lisan atau menjaga lidah. Pembahasan ini masih ada kaitannya dengan bab-bab sebelumnya, yaitu bab tentang al-wara', di mana sebagaimana sudah kita baca di pembahasan sebelumnya, bahwasanya al-wara' ini adalah salah satu bentuk kehati-hatian seorang muslim, di mana dia berusaha untuk menjaga diri dari apa yang Allah haramkan. Itu al-wara'. Dan kaitannya dengan bab ini yaitu hifdzul lisan, menjaga lisan, bahwasanya menjaga lisan adalah salah satu bentuk dari al-wara', kehati-hatian seorang muslim ya dengan madarat atau keburukan yang bisa dimunculkan oleh lisannya. Di dalam pembahasan ini muallif yaitu Syekh Sa'di bin Hamud Asy-Syammari hafizallahu taala, seperti biasa di thariqah beliau, pertama menukilkan ayat Al-Qur'an, kemudian hadis-hadis Rasulullah, kemudian diakhiri dengan perkataan dari beberapa salaf. Beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa. Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 114, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqah aw ma'ruf aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada kebaikan. Nah, khair di sini tidak diberi tanwin karena lam di sini adalah linafil jinsi. Ya. Artinya tidak ada sedikit pun kebaikan. Hakikat kebaikan. Tidak ada sedikit pun kebaikan fi katsirin min najwahum, pada kebanyakan bisik-bisik mereka. Di dalam kebanyakan bisikan-bisikan mereka itu la khair, tidak ada kebaikan. Untuk berbuat ma'ruf,
Berbuat ma'ruf tentu di situ masuk di dalamnya nahi munkar, mencegah kemungkaran. Amar ma'ruf nahi munkar artinya memperingatkan manusia dari kemungkaran-kemungkaran, itu bagian dari ma'ruf. Au islahim bainan nas, atau ajakan-ajakan, bisikan-bisikan untuk melakukan islah, ya, melakukan perdamaian, ya, di antara manusia, ya, mendamaikan antara dua manusia, dua orang atau dua kelompok yang berselisih atau bermusuhan. Ya. Ini yang Allah kecualikan dari bisikan-bisikan yang tidak baik tadi. Bisikan untuk mengajak bersedekah, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, atau bisikan-bisikan untuk melakukan islah, ya, perdamaian di antara dua kelompok yang berseteru, baik itu suami istri atau antara saudara muslim dengan saudara yang lain, atau satu kelompok dengan kelompok yang lain. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Kemudian Allah mengatakan, melanjutkan, siapa yang melakukan itu semua, ya, bisikan untuk bersedekah, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, atau untuk melakukan islah, ibtigha'a mardatillah, dia kerjakan itu dalam rangka mencari keridhaan Allah, bukan karena yang lain, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka kami akan berikan kepadanya balasan yang besar. Ayat ini mengawali pembahasan tentang hifdzu al-lisan yang beliau bawakan di dalam bab yang ke-8 ini. Sekarang kita bacakan sedikit tafsir, ya, dari ayat ini. Saya ambilkan dari tafsir Sa'di. Berkata Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Taisir Karimur Rahman, di tafsir Kalamil Mannan, la khaira fi kathirin mimma yatanaja bihi an-nas wa yatakhatabun. Maksud dari kalimat la khaira fi kathirin najwahum, maksudnya tidak ada kebaikan, ya, tidak ada kebaikan dalam, ya, kathirin mimma yatanaja bihi an-nas wa yatakhatabun, ya, perkara-perkara yang dibisikkan atau yang selalu diperbincangkan oleh manusia, menjadi bahan perbincangan manusia. Wa idza lam yakun fi khair fa imma la faidata fi ka fudulil kalamil mubah wa imma syarrun wa mudirratun makhdah kal kalamil muharram bi jami' anwa'ihi. Kalimat la khair, tidak ada kebaikan, kata Sa'di, ini ada dua makna. Bisikan-bisikan yang terjadi di sebagian besar manusia, atau percakapan-percakapan, atau biasa kita mungkin berita-berita buruk, ya, informasi-informasi yang tersebar dan seterusnya. Kalimat la khair, tidak ada kebaikan, itu ada dua kemungkinan. Fa imma la faidata fih, kemungkinan pertama, ucapan itu ucapan yang tidak punya faidah, tidak punya kebaikan, enggak bermanfaat, walaupun bukan haram, ya, hukumnya mubah, tapi faidahnya tidak ada. Itu juga masuk di dalam makna la khair, tidak ada kebaikan, artinya la faidata fi, tidak ada sedikit pun manfaat di dalam ucapan tersebut.
Seperti apa? Kafudulil kalam al-mubah. Seperti ucapan-ucapan mubah yang terlalu berlebihan. Ucapan mubah boleh tidak? Boleh. Ya, kalau ada manfaatnya. Ya, karena terkadang ucapan-ucapan yang mubah, bercanda, ya istilahnya kita santai itu kadang ada faidahnya. Seperti apa? Mencairkan suasana. Ya, ketika suami istri ya ngobrol misalkan sebelum tidur atau selepas makan, ya walaupun itu bahasa-bahasa ringan, tapi mungkin banyak faedahnya. Ya. Betapa banyak permasalahan-permasalahan keluarga itu kadang asalnya dari ya apa namanya hubungan komunikasi yang tidak harmonis, ya, tidak lancar, atau dari suasana yang tidak cair. Karena mungkin masing-masing sibuk dengan kesibukannya, ya. Dan biasanya kalau sudah komunikasi tidak lancar, banyak ada suudzon, berburuk sangka antara suami dan istri. Ya. Maka terkadang ucapan-ucapan yang mubah ini punya faedah untuk mencairkan suasana. Ya. Atau seorang anak dengan orang tuanya. Seorang murid dengan gurunya. Tetapi fudulil kalam al-mubah, ucapan-ucapan mubah yang terlalu berlebih, ya, itu banyak tidak membawa kebaikan. Ya. Terlalu berlebihan porsinya, ya, terlalu berlebihan. Bahkan orang terlalu banyak ya berucap dengan ucapan-ucapan mubah yang terlalu berlebih, ini akan menjatuhkan wibawa atau menjatuhkan muruah seseorang. Tapi seperlunya cukup perlu. Karena kalau kita hidup nggak ada candaan, nggak ada seperti itu, terlalu serius juga nggak enak. Perlu kadang, tapi ada porsinya. Maka di sini fudulul kalam al-mubah ini masuk kalimat la khair, tidak ada kebaikan di sini. Kemudian makna yang kedua, wa imma syarrun mudirrah mahdoh. Yang kedua adalah ucapan yang buruk, yang membahayakan. Benar-benar memang bentuk ucapan yang buruk. Ya. Jadi bukan sekedar mubah. Memang zatnya sendiri, ya isi relasional dari ucapan sendiri itu sesuatu yang buruk, yang jelek, yaitu membahayakan yang mengucapkan. Seperti bakal kalamin muharram bijami anwa'i. Seperti ucapan-ucapan yang haram dengan berbagai macam jenisnya. Dari ucapan-ucapan kesyirikan, ya, atau ucapan-ucapan kedustaan, ghibah, namimah dan teman-temannya. Itu meskipun sedikit memang haram, ya. Bukan haramnya, bukan tidak faedah karena berlebih-lebihan. Kalau tadi, ya kalau masih dalam batas yang normal tidak masalah. Ucapan mubah tadi, bahkan terkadang dibutuhkan seperti tadi, mencairkan suasana dan seterusnya. Kalau yang kedua ini memang secara zatnya dia ucapannya ya yang dia membahayakan, meskipun sedikit. Sumastasna ta'ala faqal. Kemudian setelah Allah mengatakan bahwasanya ucapan-ucapan tadi tidak kebaikan, Allah melakukan istisna, pengecualian. Allah mengatakan illa man amara bisadaqah. Kecuali orang yang memerintahkan untuk bersedekah, membisikkan orang lain, menyampaikan kepada yang lain agar bersedekah. Min malin au ilmin au ayyi naf'in kana. Dan sedekah di sini kata beliau maknanya luas. Baik sedekah dalam bentuk harta atau sedekah dalam bentuk ilmu. Karena ilmu juga bagian dari sedekah, menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Au ayyi naf'in kana, atau apapun
apapun manfaatnya, apapun yang bermanfaat itu bagian sedekah. Bal la'allahu yadkhulu fihi al-ibadat al-qasirah kat-tasbih wa tahmid wa nahwi. Bahkan masuk di dalam makna sedekah kata Syekh Sa'di ibadah-ibadah yang sederhana yang ringan seperti ucapan tasbih, subhanallah, ya tahmid, alhamdulillah dan semisalnya dari bacaan-bacaan zikir itu juga masuk di dalam makna man amara bisadaqah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahlila sadaqah wa amrin bil ma'ruf sadaqah wa nahyin 'anil munkar sadaqah wa fi bid'i ahadikum sadaqah al-hadis. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan sesungguhnya setiap bacaan tasbih itu sedekah. Bacaan takbir Allahu akbar itu sedekah. Bacaan tahlil la ilaha illallah itu sedekah. Memerintahkan yang ma'ruf itu sedekah, melarang dari kemungkaran itu bagian juga sedekah. Bahkan kata Nabi wa fi bid'i ahadikum, ya, di dalam ya kemaluan kalian atau berhubungan suami istri juga itu bagian dari sedekah. Ini yang pertama yang Allah kecualikan, ya, dari ucapan-ucapan yang tidak berfaedah. Itu ucapan untuk memerintahkan bersedekah, au ma'ruf, atau untuk melakukan perbuatannya baik. Wa huwa al-ihsan wa ta'ah. Jadi masalah al-ma'ruf itu adalah al-ihsan, berbuat baik kepada yang lain. Itu makna al-ihsan, berbuat baik. Wa ta'ah atau ketaatan, itu makna dari al-ma'ruf. Wa kullu ma 'urifa fi syar'i wal aqli hasanuhu. Dari madal ma'ruf itu segala sesuatu yang diketahui. Arifa ya'rafu ma'ruf, yang diketahui. Maksudnya yang diketahui apa? Yang diketahui kebaikan. Asal kata ma'ruf kan isim maf'ul ya. Arafa ya'rafu apa arifa ya'rafu? Arafa ya'rifu. Arafa ya'rifu ma'ruf, yang diketahui. Apa maksudnya? Ya, urifa hasanuhu, yang diketahui kebaikannya baik secara syariat atau secara akal. Itu makna au ma'ruf. Wa idza utliqa al-amru bil ma'ruf min ghairi an yuqarrana bin nahyi 'anil munkar dakhala fi an-nahyi 'anil munkar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, au ma'rufin, atau memerintahkan yang ma'ruf. Dan Allah tidak mengatakan nahyun 'anil munkar. Kalimat memerintahkan yang ma'ruf di sini kata Syekh Sa'di kalau ini disebutkan sendirian maka masuk di dalamnya an-nahyu 'anil munkar. Ya, kalimat memerintahkan yang ma'ruf kalau disebutkan sendiri tidak diembel-embel dengan tambahan nahyun 'anil munkar, itu sudah mencakup maknanya nahyun 'anil munkar. Kenapa? Dzalik li anna tarkal manhiyat minal ma'ruf. Karena meninggalkan yang dilarang itu kan bagian dari kebaikan. Wa aidan la yatimu fi'lul khair illa bi tarki syarr. Demikian juga tidak akan sempurna seseorang melakukan kebaikan kecuali harus diiringi dengan meninggalkan keburukan. Dan itulah dakwah yang hak, dakwah yang ditegakkan dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah kemungkaran. Karena dakwah tidak bisa tegak kecuali dengan dua pilar ini. Kita lihat dakwah-dakwah yang menyimpang dari dakwah yang hak, imma dia hanya ya menekankan dari si al-amru bil ma'ruf mengesampingkan nahyi 'anil munkar, atau sebaliknya ya menekankan nahyi 'anil munkar mengesampingkan al-amru bil ma'ruf. Adapun dakwah yang hak itu menggabungkan dua tersebut. Terkadang kita lihat
kalau berdakwah di sini ngomong yang baik-baik saja. Perintahkan sholat, perintahkan haji, sedekah, zakat, seterusnya. Tapi jangan ngomong masalah kesyirikan, jangan ngomong masalah bid'ah. Jangan ngomong itu kemungkaran itu nahi munkarnya hilang. Alasannya apa? Kalau disebutkan masalah kesyirikan, masalah nanti masyarakat pada lari. Orang tidak akan menerima dakwah kita. Ini tidak benar. Tidak seperti dakwah Nabi. Dakwah salaf tidak demikian. Harus dilakukan al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Kan al-amru bil ma'ruf tidak akan tegak kecuali dengan an-nahyu 'anil munkar. Sebagaimana tauhid seseorang tidak akan berdiri dengan tegak kecuali dia harus berlepas dari kesyirikan. Dan keimanan seseorang tidak akan kuat kecuali dia berlepas dari kekufuran. Dan seseorang tidak dikatakan sebagai orang istiqomah di atas sunnah kecuali dia harus meninggalkan semua bentuk-bentuk kebid'ahan yang menjadi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma 'inda al-iqtiran fayufassaru al-ma'ruf bi fi'lil ma'ruf wal munkar bi tarkil manhi. Adapun kalau kalimat amar ma'ruf dan nahi munkar itu disandingkan bersamaan, disebutkan bersamaan, maka amar ma'ruf maknanya lebih khusus untuk memerintahkan perkara-perkara yang baik, dan nahi munkar artinya meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Istilah-istilah seperti ini banyak di dalam syariat kita. Dua kata yang kalau disebutkan bersamaan punya makna sendiri-sendiri, kalau disebutkan sendiri itu mencakup yang lain. Seperti misalkan Islam dan iman, atau muslim dan mukmin. Kalau muslim dan mukmin atau Islam dan iman disebutkan bersamaan seperti di dalam hadis Jibril, ya, man Islam mal iman, maka Islam punya makna sendiri, iman punya makna sendiri. Ya. Islam untuk amalan-amalan yang zahir, adapun iman untuk amalan-amalan batin. Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah, iqamis shalah wa tu'tiyaz zakah dan seterusnya. Iman an tu'mina billah dan seterusnya. Itu kalau disebutkan beriringan, Islam dan iman atau muslim dan mukmin. Tetapi kalau disebutkan sendirian, hanya disebutkan Islam saja, atau disebutkan iman saja, atau disebutkan muslim saja, atau disebutkan mukmin saja, itu maknanya sama. Islam yang masuk di situ iman, imannya Islam. Muslim maksudnya juga mukmin, mukmin maksudnya muslim. Ya, itu sama. Yang lain apa contohnya? Kata-kata seperti ini apa? Islam, iman, apalagi contohnya? Hah? Apa? Fakir, miskin. Ya, fakir dan miskin kalau disebutkan bersamaan punya makna sendiri. Ya. Tetapi kalau disebutkan sendirian al-fuqara, maknanya juga al-masakin, orang fakir maksudnya miskin, miskin dan fakir. Seperti itu ya. Ulama banyak menjelaskan hal-hal seperti ini. Ya. Kita lanjutkan. Au islahin bainan nas, atau melakukan perdamaian. Islah di sini maksudnya perdamaian di antara manusia. Wal islah la yakunu illa baina mutanazi'ain mutakhasimain. Tidak mungkin ada perdamaian atau as-sulhu atau islah. Islah artinya melakukan sulh, perdamaian. Itu tidak mungkin terjadi kecuali antara dua pihak yang mutanazi'ain mutakhasimin, saling berselisih, saling bermusuhan. Ya, kalau nggak ada permusuhan gimana islah? Sudah tidak ada islah.
Wa niza' wal khisam wa taghabu yujibu minasyar wal furqah ma la yumkin hasr. Adanya perselisihan, pertentangan, permusuhan, saling memusuhi, membenci, itu bisa mendatangkan asyar wal furqah, keburukan dan perpecahan. Mana yang kena masuk yang tidak bisa dikendalikan. Artinya sesuatu yang buruk. Falidzalik hatha syari' 'ala al-islah bainan nas fid dima wal amwal wal a'rad bal fil adyan. Karena itulah kata beliau, syariat Allah Subhanahu wa taala, penetap syariat, telah menganjurkan, mendorong untuk melakukan islah, melakukan perdamaian bainan nas, di antara manusia. Dan orang yang melakukan perdamaian ini memiliki kebaikan yang besar. Baik islah di dalam urusan darah, ad-dimah, islah dalam urusan darah, wal amwal, atau permusuhan, perselisihan karena urusan harta, rebutan warisan, karena sering seperti itu, rebutan warisan, wal a'rad, atau karena urusan kehormatan, kehormatan seseorang yang dilanggar sehingga memunculkan perselisihan, wal bal fil adyan, bahkan dalam urusan keyakinan. Kama qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguh kalian dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Wa qala ta'ala wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, apabila ada dua kelompok orang yang beriman iqtatalu, mereka saling berusaha untuk membunuh, ya, fa aslihu bainahuma, maka lakukanlah perdamaian di antara keduanya, lakukan islah, perdamaian di antara dua kelompok dari kaum muslimin tadi, orang-orang beriman tadi. Allah tidak mengatakan satunya kafir, satunya muslim, tapi Allah mengatakan bainal, ya, minal mu'minin, artinya memungkinkan sama-sama orang beriman melakukan ada perselisihan, memungkinkan. Faslihu bainahum fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, apabila salah satu kelompok bagha, melampaui batas terhadap yang lain, faqatilul lati tabghi, maka perangilah kelompok yang melampaui batas tadi. Sampai kapan? Hatta tafi'a ila amrillah. Wa qala was-sulhu khair, Allah juga mengatakan perdamaian itu kebaikan. Sudah bisa. Ya, ada habis ada kita lanjutkan.
Ya, kita lanjutkan. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Apabila salah satu dari kelompok yang berselisih tadi bahwa artinya terlihat oleh hakim, oleh qadhi atau orang yang melakukan islah penengah bahwasanya salah satu ini telah zalim, telah berlebih-lebihan, maka itu diperangi. Sampai kapan? Hatta tafi ala amrillah, sampai dia kembali kepada perintah Allah, kembali kepada kebenaran. Dalam ayat lain Allah mengatakan wasulhu khair, dan perdamaian itu kebaikan. Wasa'i fil islah bainan nas afdal minal qanit bis salati was siyam was sadaqah. Kemudian Syekh Sa'di mengatakan orang yang berusaha untuk mendamaikan manusia itu lebih utama daripada orang yang sibuk dengan ibadah sholat, siam atau sedekah, maksudnya yang sunnah. Kenapa? Karena al-islah, as-sa'i fil islah, ya, as-sa'yu fil islah, berusaha untuk melakukan perdamaian itu manfaatnya muta'addi sampai kepada orang banyak, kebaikannya besar. Adapun ahli ibadah, dia kebaikannya untuk diri sendiri. Maka suatu perbuatan yang manfaatnya lebih besar itu lebih utama dari ibadah yang manfaatnya sifatnya pribadi. Ini kebaikan, ini keutamaan orang-orang yang melakukan islah. Bukan justru sebaliknya. Terkadang orang bukan melakukan islah malah apa? Ngompor-ngompori. Awalnya perselisihannya kecil, begitu masuk ya itu malah semakin besar, mengadu domba. Wal muslih la budda an yuslihallahu sa'yahu amalahu. Orang yang melakukan perbaikan, perdamaian, mendamaikan seseorang itu nanti akan diperbaiki oleh Allah usaha dan amalannya. Kama anna sa'i fil ifsad la yuslihullahu amalahu wa la yutimmu lahu maqsuduh. Sebagaimana orang yang berusaha untuk melakukan kerusakan, Allah tidak akan perbaiki amalnya dan tidak akan Allah sempurnakan apa yang menjadi keinginannya. Sebagaimana Allah mengatakan innallaha la yuslihu amalan mufsidin. Allah tidak akan memperbaiki perbuatan orang-orang yang merusak. Kemudian Syekh Sa'di mengatakan fahadhi al-asya' haitsu ma fu'ilat fa hiya khair. Maka perkara-perkara ini yang disebutkan dalam ayat ini, memerintahkan untuk sedekah, kemudian memerintahkan perkara yang ma'ruf, melarang nahi munkar, kemudian melakukan perdamaian di antara orang berselisih, kalau itu dikerjakan maka itu suatu kebaikan. Itu suatu kebaikan. Ya, kama dalla ala dzalika istisna, sebagaimana ya pengecualian Allah sebetulnya menunjukkan bahwa itu adalah perbuatan baik. Walakin kamalul ajri wa tamamu bihasabin niyyah wal ikhlas. Akan tetapi diberikan tanbih di sini ya, bahwasanya orang yang memerintahkan sedekah atau orang yang melakukan amal ma'ruf nahi munkar atau orang yang melakukan perdamaian di antara orang berselisih, meskipun itu amalan-amalan baik, belum tentu pelakunya berpahala. Belum tentu orang yang melakukannya dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Syekh Sa'di,
kesempurnaan balasan, sempurnanya balasan itu sesuai dengan niat dan keikhlasan pelaku. Ini juga yang perlu diperhatikan dalam beramal. Ada amalan-amalan yang baik secara zatnya, tetapi tidak baik karena rusaknya niat. Ya, seperti hadis Nabi tentang 3 golongan yang dijadikan ya untuk ya kayu bakar neraka. Semuanya amalan-amalan baik dan bahkan amalan besar. Orang yang mengajarkan ilmu, orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang baca Al-Quran, amalan-amalan besar dan amalan kebaikan. Tetapi perlu dicatat bahwasanya kamalul ajri wa tamamuh bihasabi niyyah wal ikhlas. Seseorang akan mendapatkan kesempurnaan balasan, ya dicukupkan, diberikan pahala oleh Allah, itu tergantung dengan niat dan keikhlasan dia. Apakah dia ketika melakukan amalan-amalan tadi dia lillah karena Allah atau karena yang lain? Makanya di akhir ayat ini Allah mengatakan wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah, siapa yang melakukan itu semua, memerintahkan sedekah, memerintahkan amar ma'ruf, mencegah yang munkar, atau melakukan islah di antara manusia, itu lakukan ibtigha'a mardhatillah, dalam rangka mencari ridho Allah. Ya. Fasawfa nu'tihi ajran 'azima, kami akan berikan nanti dia balasan pahala yang besar. Berarti mafhumnya apa? Mafhumnya apa? Mafhumnya kalau dia kerjakan amalan-amalan itu bukan karena ridho Allah, maka Allah tidak akan berikan balasan nanti di akhirat. Walaupun mungkin dia dapatkan kebaikan di dunia, walaupun dia mungkin dapatkan kebaikan di dunia dengan amalan-amalan dia tadi, tetapi karena niatnya yang rusak, maka dia tidak dapatkan balasan akhirat. Dan mungkin ada orang yang demikian, memerintahkan sedekah, amar ma'ruf nahi munkar, atau mendamaikan di antara orang berselisih, tapi ada maksud-maksud yang lain dari kepentingan-kepentingan dunia. Maka mungkin dia akan dapatkan apa yang dia niatkan, tetapi dia tidak dapatkan balasan yang besar nanti di akhirat kelak. Falihada, karena itulah kata Syekh Sa'di, yanbaghi lil 'abdi, wajib bagi seorang hamba, an yaqsuda wajha Allah wa yukhlisal 'amal lillah fi kulli waqtin wa fi kulli juz'in min ajza'il khair. Wajib bagi seseorang untuk ya meniatkan wajah Allah dan mengikhlaskan amal karena Allah di setiap waktu dan setiap bagian-bagian dari amalan-amalan kebaikan, sehingga kita tidak tertipu dengan amalan kita sendiri, ya. Tidak tertipu dengan amalan kita, sehingga muncul adanya ujub, merasa bangga atau merasa berjasa, merasa ya pahlawan dan seterusnya, yang akhirnya itu akan merusak kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan. Kalau bukan karena saya itu nggak akan jadi itu bangunan atau sekolah ini. Kalau bukan saya nggak akan rumpun bersatu dan seterusnya. Itu berarti dia tertipu dengan amalan sendiri, ya, merasa bangga dengan amal, dan itu yang sangat ditakutkan oleh para salaf, ya. Merasa bangga dengan amal menunjukkan ya kurang atau tidak adanya keikhlasan di dalam beramal, walaupun zatnya itu amalan baik, baik. Liyahsula lahu bidzalika al-ajrul 'azim. Kenapa kita perlu
berusaha mengikhlaskan niat kita, menjaga keikhlasan dalam beramal agar dia mendapatkan al-ajrul azim, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa liyata'awwadu al-ikhlas fa yakunu minal mukhlisin. Agar dia senantiasa berusaha untuk mewujudkan keikhlasan sehingga dia dicatat sebagai orang-orang yang ikhlas. Wal yatimma lahu al-ajr, dan agar pahalanya dia dapatkan secara sempurna. Sawa'un tamma maqsudu am lam, ya, meskipun apa yang diinginkan itu terrealisasi atau tidak. Karena terkadang ada orang menginginkan kebaikan tetapi tidak terrealisasi karena ada sebab-sebab yang lain, ada penghalang-penghalangnya, ya. Li'anna niyyah hasalat waqtarana biha ma yumkinu min amal. Maka meskipun seseorang terkadang dia meniatkan suatu kebaikan lillah, karena Allah, dan qadar Allah dia belum mampu untuk mewujudkan apa yang menjadi niatnya atau keinginannya, tetap dia mendapatkan bagian pahala. Kenapa? Karena niatnya sudah ada. Ya, ini penjelasan Syekh Sa'di terkait ayat ini. Maka kita kembali ke kitabnya. Setelah membawakan ayat terkait ya masalah bisik-bisik tadi di An-Nisa ayat 14, kemudian beliau membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama yang beliau bawakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ini hadis sering kita dengarkan karena ini juga dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Arba'un, yang di dalam Arba'in An-Nawawi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum liyatakallamu bil kalima min duanillah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kalian layatakallamu bil kalima min duanillah, sungguh dia mengucapkan sebuah ucapan min ridwanillah yang itu mendatangkan keridhaan Allah, ucapan yang baik. Wa may yadhunnu an tablugha ma balaghat, dan dia tidak menyangka atau tidak mengira ya dampak dari ucapan baiknya tersebut. Ya. Karena mungkin dianggap itu ucapan yang ringan, ucapan yang sepele, tapi itu ucapan yang Allah ridhoi. Dia tidak menyangka ya ucapan itu punya pengaruh ya yang dihasilkan. Fayaktubu lahu Allahu biha ridwanahu ila yaumin yalqa. Lalu Allah catat untuknya dengan ya ucapan tersebut ya keridhaan Allah sampai nanti hari di mana dia berjumpa dengan Allah. Artinya punya pengaruh yang besar. Ucapan baik yang mungkin dianggap ringan, dianggap sepele, dia tidak terpikirkan pengaruhnya, itu ya Allah dengan sebab itu Allah catat ya ucapan itu untuknya, dia mendapatkan keridhaan Allah sampai hari ketika dia nanti berjumpa dengan Allah. Dan sebaliknya kata Nabi, wa inna ahadakum, dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian la yatakallamu bil kalim min sakhatillah, dia mengucapkan ucapan-ucapan yang itu mendatangkan kemurkaan Allah. Wa may yadhunnu an tablugha ma balaghat, dan dia tidak menyangka, tidak habis pikir kalau ucapan itu punya pengaruh ya, pengaruh keburukan yang ditimbulkan. Artinya dia hanya sekedar mengucapkan ya, sepintas, atau karena dia menganggap itu ucapan yang biasa ya, padahal itu ucapan yang mengandung murka Allah ya.
fayaktubullahu biha alaihi sakhatuhu ila yaumi yalqah. Maka Allah catat ya bagi dia disebabkan ucapan yang mendatangkan kepada Allah tadi, Allah catat kemurkaannya sampai hari di mana dia berjumpa dengan Allah. Hadis-hadis ini kembali menjelaskan tentang pentingnya menjaga lisan ya, dan pentingnya memperhatikan ucapan yang keluar dari lisan-lisan kita. Kita coba baca penjelasan hadis ini. Tadi sudah saya siapkan. Hadis yang pertama ini dikeluarkan oleh Imam Nawawi di dalam Arba'in ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik atau diam. Jadi Allah kaitkan menjaga lisan dengan keimanan. Keimanan kepada Allah yang ini pangkal dari keimanan, dan keimanan kepada hari akhir yang konsekuensinya ada al-jaza, balasan amal. Sehingga seseorang benar-benar memperhatikan amal perbuatannya, kan itu akan ada balasannya. Amalan baik ada balasannya, amalan buruk ada balasannya. Itu konsekuensi dari beriman kepada hari akhir. Karena seseorang yang beriman kepada hari akhir berarti dia beriman bahwasanya apapun yang dia kerjakan itu nanti ada hari di mana nanti akan dipertanggungjawabkan. Dan tentunya dia akan berhati-hati. Adapun orang-orang yang dia melakukan suatu amalan dan dia tidak berhati-hati, maka lisanul hal dia, bahasa tubuh atau perbuatan itu, dia seolah-olah tidak yakin dengan adanya hari akhir. Walaupun kalau ditanya apakah kamu beriman dengan hari, beriman. Tapi ucap perbuatannya, sikapnya mencerminkan orang tidak beriman dengan hari akhir. Kenapa? Karena kalau orang beriman dengan hari akhir kan dia tahu nanti ini akan ada perhitungan. Seperti misalkan kalau kita dalam urusan dunia misalkan. Dalam pekerjaan kita melakukan suatu kegiatan, suatu pekerjaan, ada proyek dan seterusnya, ada aktivitas seterusnya, kemudian dikatakan nanti selesai kerjaan ini, apa mungkin 1 bulan, 1 pekan, atau setelah selesai nanti akan dicek ya, semua yang kamu kerjakan nanti akan diteliti. Kira-kira beda nggak dengan ya dia tidak memahami tersebut? Seorang melakukan pekerjaan mungkin rutinitas biasa, nggak pernah diteliti sama tuannya, bosnya, ya dia mungkin bekerja tidak terlalu berhati-hati, ya. Agak sembrono, ya tidak berhati-hati karena dia tidak melihat dampaknya nanti, ya. Tapi ketika disampaikan nanti akan diteliti, nanti akan dicek, nanti akan dipantau dan seterusnya, dia akan penuh dengan kehati-hatian karena tahu nanti akan ada pertanggungjawabannya. Gimana nanti saya akan pertanggungjawaban ini kalau saya tidak ya mengerjakan dengan benar. Ya, kalau saya hanya sembrono, hanya sembarangan, tidak punya bukti, hanya ini nanti ngomongnya gimana? Berarti dia beriman dengan meyakini tentang akhir dari amalan ada pertanggungjawaban. Demikian juga seseorang beriman dengan yaumil akhir. Makanya wa'ala mungkin ini di antara hikmah kenapa sering Nabi mengkaitkan suatu amalan dengan al-imanu billah wal iman bil yaumil akhir. Beriman kepada Allah karena ini pangkal dari keimanan, dan beriman kepada hari akhir karena ini ya sebagai wujud tentang adanya balasan-balasan amal perbuatan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, apa konsekuensinya?
falyakul khairan, hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik, au liyasmut, atau kalau tidak mampu diam. Jadi mengucapkan ucapan baik atau diam dari ucapan yang buruk itu bagian dari konsekuensi al-iman. Makanya ulama Ahlus Sunnah mereka tidak membedakan atau tidak memisahkan antara al-iman wal amal. Iman dan amal itu tidak terpisahkan. Punya kaitan, punya hubungan. Ya. Mereka mengatakan al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman seseorang itu bisa bertambah sampai nanti pada kesempurnaannya. Dengan apa iman bertambah? Bitta'ah, dengan ketaatan. Setiap ketaatan yang dikerjakan itu akan menambah keimanan seseorang. Karena iman itu bukan hanya sekedar yakin. Iman itu bukan hanya sekedar yakin atau percaya yang tidak ada konsekuensi aman, bukan. Atau apalagi iman itu hanya sekedar mengetahui. Syaitan, iblis percaya Allah itu Tuhannya, tapi tidak ada konsekuensi aman berupa ketundukan, ketaatan, makanya tidak dikatakan mukmin. Wa yanqus bil ma'siyah, dan iman seseorang berkurang dengan kemaksiatan yang terjadi. Yusidun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits ila tahalli bil adab wal akhlaq al islamiyah. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan irsyad atau bimbingan untuk at-tahalli bil adab wal akhlaq al islamiyah, untuk berhias diri dengan adab-adab dan akhlak Islam. Dan semestinya demikian seorang muslim. Dia senantiasa berusaha at-tahalli. Tahalli itu artinya menghiasi diri. Menghiasi dirinya dengan adab-adab dan akhlak Islami. Allati tazidu al-ulfah wal mawaddah bainal muslimin. Yang itu bisa menambahkan al-ulfah wal mawaddah, cinta dan kasih sayang di antara orang-orang muslim. Fa yukhbiru anna man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, man kana yu'minu billahi alladzi khalaqa imanan kamilan, siapa yang dia beriman kepada Allah, zat yang telah menciptakan dia, imanan kamilan, dengan keimanan yang sempurna, wal yawmil akhir, dan juga dia beriman dengan hari akhir, alladzi ilaihi ma'adu, yang mana dia nanti akan kembali kepadanya pada hari tersebut, wa fihi mujazatuhu bi'amalih, dan di dalam hari akhir tersebut akan balas amal-amal perbuatan dia selama di dunia. Fala yu'dhi jarah, maka hendaklah dia tidak mengganggu tetangganya. Bal yukrimuhu bil ihsani ilaihi wal lutfi fi muamalatih, bahkan hendaklah dia senantiasa memuliakan tetangganya dengan melakukan kebaikan, berbuat baik kepadanya, wal lutfi fi muamalatih, dan halus atau bersikap lemah lembut di dalam bermuamalah dengan tetangga. Wa anna man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Demikian juga orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan keimanan yang sempurna, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Wa ikramu dhaif yakunu bi talaqatil wajhi wa tibil kalam wal it'am thalathata ayyam. Salah satu bentuk ikramu dhaif, memuliakan tamu, itu dengan tolaqatil wajah, menampakkan wajah yang berseri, bukan cemberut terus,
Jadi kalau ketemu keluar tetangga itu hawanya berantem terus. Ya, tidak ada wajah yang senyum berseri, tidak. Itu bukan termasuk adab yang baik dalam bertetangga. Wa tibil kalam, dan juga tibil kalam, ucapan-ucapan yang baik. Ya. Wal it'am, ya, memuliakan tamu, ya, tetangga. Memuliakan tamu dengan wajah yang berseri, artinya menunjukkan dia ada kegembiraan ketika datangnya tamu tersebut, ya. Dan juga dengan ucapan-ucapan yang baik, sambutan yang hangat, atau doa-doa dan seterusnya. Wal it'am salasata ayyam, dan juga ngasih makan tamu batasnya 3 hari. Batasnya 3 hari. Bima hadarahu min ghairi takalluf, itu dengan makanan-makanan yang dia miliki tanpa perlu membebani diri, artinya sesuai kemampuan. Li alla yuzkila alaihi wa ala nafsi, agar tidak membebani tamu dan juga tidak membebani diri. Wa ba'da salasa yu'addu minas sadaqah, kalau sudah lebih dari 3 hari itu sudah enggak wajib lagi, itu hukumnya sedekah sunnah. Wa minad duyuf man yakunu haqqu aula, kemudian di antara tamu-tamu itu ada yang tamu yang lebih dapat prioritas, kadzaifil musafir, seperti tamu yang statusnya sebagai musafir, artinya bukan orang yang tinggal di situ. Karena tamu ada yang musafir dan tidak musafir. Kita kedatangan teman satu kota itu juga tamu, tapi bukan statusnya musafir. Ada tamu yang statusnya safar, ya. Wa huwal qadim min baladin akhar, yang pendatang dari negeri lain, fa haqquhu wa ikramuhu aula min az-zair min al-balad nafsihi wa laysa qadiman min as-safar. Maka tamu yang seperti ini, ya, tamu yang lagi bepergian itu lebih diutamakan daripada tamu yang mungkin dalam kota. Wa anna man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ini syahid dari pembahasan kita hari ini. Dan bahwasanya siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, falyakul khairan aw liyasmut, maka dia ucapan yang baik, atau artinya kalau tidak mampu diam. Ayyaltazim as-sukun in lam yastati qaulal khair, maksudnya dia berusaha untuk diam kalau tidak mampu mengucapkan yang baik. Wadhalik, kenapa? Karena annal insan fil asli ma'murun biqaulil khair dauman. Seseorang itu asalnya diperintahkan untuk mengucapkan yang baik. Ini hukum asalnya, ya. Terus menerus, ya. Hukum asalnya itu kita diperintahkan mengucapkan ucapan yang baik. Wa inna man nabbaha wa shaddada alaih li'anna afatil lisan katsirah. Kenapa hal ini mendapatkan tanbih, catatan, atau mendapatkan peringatan? Karena afatul lisan katsirah, kerusakan yang disebabkan karena ucapan itu banyak. Fa innal mar'a idza arada an yatakallam, seseorang kalau dia ingin berbicara, falyatafakkar qabla kalami, hendaklah dia memikirkan dulu sebelum mengucapkan. Fa in alima annahu la yatarattabu alai mafsadah wa la yajurru ila muharram, setelah dia memikirkan, kalau dia tahu bahwa ucapan yang dia ucapkan itu nanti tidak mendatangkan kerusakan atau tidak menyeret kepada sesuatu yang diharamkan, wala makruh atau sesuatu yang dibenci, falyatakallam, baru dia ucapkan. Wa in kana mubahan fassalamatu fis sukut, kalau ucapan itu ucapan yang mubah, ya, maka yang lebih selamat itu diam.
li'alla yajurral mubahu ila muharram am makruh, agar ucapan yang mubah tadi tidak menyeret dia kepada yang diharamkan atau yang dimakruhkan. Wa inna ma dzakara al-yawmal akhir ma'al iman billah. Kenapa di sini disebutkan beriman kepada hari akhir disandingkan dengan beriman kepada Allah? Litarghib fi tahsili thawab wan najah fihi minal iqab. Ini agar ada targhib, ada motivasi bagi seseorang, punya dorongan, punya motivasi untuk meraih pahala dan meraih keselamatan, ya, minal iqab, dan terbebas dari azab atau hukuman. Ini masalah lisan. Dan termasuk di sini ya memikirkan sebelum berbicara di zaman kita, termasuk juga mungkin ketika bersosial media. Karena sekarang sosial media komunikasi bukan hanya ucapan, ya, tulisan, status, ya. Orang membuat status itu juga masuk dalam keumuman, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan banyak sekarang orang tidak bertakwa kepada Allah, tidak takut kepada Allah ketika berstatus. Padahal dampak orang, ya, berstatus kadang dampaknya lebih besar daripada sekedar orang mengucapkan. Kalau dulu misalkan sebelum zaman-zaman seperti ini, belum zaman sosial media seperti ini, orang mengucapkan keburukan, menyampaikan kebohongan, fitnah, ghibah kepada yang lain, dampaknya kecil. Yang tahu yang sekitarnya saja, ya kan? 1-2 orang mungkin. Ya. Dampaknya tidak besar. Itu pun bisa menyebabkan kerusakan, bahkan pertumpahan darah, ya, permusuhan, dan seterusnya. Sekarang kadang orang walaupun dia sendirian di kamarnya, ya, karena lagi sebel dengan temannya, lagi gak enak dengan temannya, lagi ada permasalahan, dia pasang status, ya. Dan karena sekarang status-statusnya itu apa? Sudah langsung menjurus kepada orang tertentu, ya. Dari bahasa-bahasanya. Begitu dia ketik, klik, langsung tersebar kemana-mana. Bukan 1-2 orang, puluhan, bahkan ratusan. Ya, bahkan ratusan mungkin, ya, orang membacanya, ya. Kemudian akan muncul berbagai macam buruk sangka, suudzon, dan seterusnya, dan runyam. Dan kita banyak dapatkan permasalahan muamalah orang sekarang, perselisihan, pertikaian, ya, permusuhan, ya, tidak sedikit dari asalnya salah paham, ya. Salah paham karena orang berstatus atau orang tidak punya etika, tidak punya takwa, ketakut kepada Allah, ya, dalam menulis status. Itu masuk dalam ayat ini, dalam hadis ini. Makanya harus berhati-hati. Jadi jangan gampang nulis status, apalagi status-status yang kaitannya dengan apa? Curahan hati, curhat, dan seterusnya. Itu sangat potensi menimbulkan kerusakan. Bahkan kadang status nasihat agama pun bisa menimbulkan kerusakan. Gimana? Lagi bermusuhan atau lagi tidak suka dengan orang, alih-alih dia memberikan nasihat, tapi nasihatnya seolah-olah menyudutkan temannya. Karena gitu kan? Yang diambil status nasihat, tapi tidak biasanya ini cerempet-cerempet dengan saudaranya. Nanti salah paham, ya, nanti ribut lagi. Dan itu banyak, ya, itu banyak. Maka ini menunjukkan, ya, kurangnya iman, kurangnya al-wara', kehati-hatian dalam menjaga lisan. Yang zaman sekarang zaman fitnah, ya, zaman kita zaman fitnah. Berbagai macam sarana-sarana keburukan itu dimudahkan sekali. Kalau kita tidak berhati-hati, maka ini akan menimbulkan berbagai macam kerusakan.
kita tambahkan satu lagi penjelasan hadis ini. Ya. Saya tambahkan dari alukah.net, ini salah satu situs yang bagus juga. Syarahul hadis, penjelasan hadis tersebut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, al-murad biqauli yu'minu al-imanul kamil. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jadi maksud iman di situ adalah al-imanul kamil, iman yang sempurna. Karena nanti ulama punya dua istilah yang berbeda dan kita harus tahu, jangan sampai kita salah paham. Ada istilahnya al-imanul kamil, ada kamalul iman. Iman yang sempurna dan kesempurnaan iman. Sama enggak? Hah? Itu berbeda. Seperti istilah al-imanul mutlaq wa mutlaqul iman. Iman yang sempurna dan kesempurnaan iman. Itu sesuatu yang berbeda. Kalau yang dimaksud al-imanul kamil, iman yang sempurna, artinya menjaga lisan, tidak mengucapkan kecuali ucapan-ucapan baik, itu bagian dari penyempurna keimanan. Itu bagian dari amalan yang merupakan penyempurna iman. Ya. Kalau amalan ini hilang, iman hilang tidak? Orang yang tidak bisa menjaga lisannya kotor, ucapannya kotor, seorang mukmin demikian imannya hilang tidak? Hah? Berarti dikatakan dia bukan orang mukmin? Tidak, tetap dikatakan al-mukmin, tapi naqisul iman. Mukmin yang imannya cacat. Ya, imannya berkurang kesempurnaannya karena dia melakukan perkara-perkara yang mengurangi kesempurnaan imannya. Tapi imannya hilang tidak? Tidak. Ya. Itu makna dari al-imanul kamil, iman yang sempurna. Jadi amalan-amalan penyempurna iman. Bukan berarti kalau amalan itu tidak ada berarti tidak beriman. Itu ya. Jadi jangan salah paham. Ada nanti al-iman, kamalul iman atau mutlaqul iman. Ya, mutlaqul iman, amalan-amalan itu menjadi dasar atau pokok keimanan. Apabila amalan ini tidak ada atau amalan ini dirusak dengan amalan yang rusaknya, maka iman tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena secara asal, secara pokok sudah hilang. Itu bukan penyempurna, tapi itu bagian dari aslul iman. Seperti apa? Ucapan-ucapan kesyirikan. Seperti apa? Merendahkan syariat, melecehkan syariat. Itu bisa bukan hanya mengurangi keimanan, bahkan menghilangkan keimanan. Bercanda dengan syariat. Jenggot ini seperti kambing, ya orang celana cingkrang itu kan seperti orang orang gurun pasir. Ucapan-ucapan yang merendahkan itu bukan lagi hanya mengurangi iman dia, bahkan menggugurkan keimanan. Makanya dibedakan. Ya. Ini bagian dari yang menyempurnakan iman. Wa khassahu billahi wal yawmil akhir. Di sini Allah menyebutkan keimanan secara khusus tentang iman kepada Allah dan hari akhir. Padahal keimanan ada yang lainnya, sebutkan disebutkan dalam hadis Jibril. An tu'mina billah wa malaikati wa kutubi wal rusul wal yawmil akhir
wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Ya, engkau beriman kepada Allah dengan malaikatnya, dengan rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, dan juga beriman dengan takdir. Di sini disebutkan secara khusus beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Dikatakan di sini isyarah ilal mabda' wal ma'ad, sebagai isyarat tentang dasar atau awal keimanan, yaitu beriman kepada Allah, yang itu menjadi pondasi keimanan kepada yang lain. Wal ma'ad, dan akhir kesudahan. Ay man amana billahi alladzi khalaqah, siapa yang beriman dengan Allah, zat yang menciptakan dia, mewujudkan dia, wa amana bi annahu sayujazihi bi amali, dan dia beriman, dia yakin, dia sadar bahwasanya nanti amalan dia akan dipertanggungjawabkan, akan ada balasannya. Falyaf'alil khisalil madhkurat, maka lakukan amalan-amalan yang disebutkan di hadis ini, yaitu apa? Mengucapkan ucapan yang baik, menjaga lisan, memuliakan tamu, memuliakan tetangga, dan seterusnya. Itu sebagai bentuk keimanan kepada hari akhir, menyempurnakan keimanan dia. Walaupun orang-orang yang tidak melakukan amal ini, dia tidak dikatakan orang yang tidak beriman, tapi orang beriman yang keimanannya tidak sempurna. Itu ya. Jadi nanti banyak di dalam beberapa kalimat redaksi, ya, la yu'minu, tidak beriman, itu jangan salah faham. Karena yang diingkari, dinafikan, bisa itu kamalul iman atau al-imanul kamil atau mutlaqul iman, itu sesuatu yang beda. Tidak beriman artinya tidak ada keimanan sama sekali, berarti kafir. Atau tidak beriman artinya tidak sempurna keimanannya, ada tapi tidak sempurna. Bagaimana kita tahu? Ya, kembali kepada penjelasan para ulama. Ya. Karena banyak ya, orang-orang yang menyimpang, dia kadang membawakan dalil-dalil dengan makna yang tidak pas, yang dibawa pada makna yang tidak benar, tidak merujuk kepada penjelasan para ulama. Falyaqul khairan aw liyasmut, qala an-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi yang membawakan hadis ini dalam Arba'iyah, beliau mengatakan fa ma'nahu annahu idza arada an yatakallama fa in kana ma yatakallam bi khairan muhaqqaqan yusabu alaihi wajiban aw manduban falyatakallam. Kata Imam An-Nawawi memberikan nasihat kepada kita, lebih-lebih di zaman seperti ini, di zaman-zaman fitnah seperti ini, di mana orang sangat mudah yang mengucapkan atau menyampaikan sesuatu tidak berpikir dan tidak tahu efeknya. Lebih-lebih biasanya ummah itu sangat banyak permasalahan seperti ini, atau ikhwan yang gayanya seperti ummahat. Ya, lebih sedikit-sedikit ngeluh, sedikit curhat. Ya, ikhwan tapi curhat di status itu nggak gentleman ya. Seperti banyak yang kayak gitu. Kata Imam Nawawi apa? Bahwasanya idza arada an yatakallam, seseorang kalau dia ingin mengucapkan sesuatu, kalau bahasa kita juga termasuk menulis sesuatu di status, ya, termasuk di sini. Karena di zaman Imam Nawawi belum nulis status, ya, masuk ya. Fa in kana ma yatakallam bi khairan muhaqqaqan, apabila yang akan dia ucapkan itu adalah suatu kebaikan yang muhaqqaq, memang dia yakini itu baik, kebaikannya sudah jelas ya, bukan kira-kira, atau yang dia tulis itu benar-benar kebaikan sesuai dengan yang diketahui, bukan sesuatu yang belum jelas. Yusabu alaih, yang dia akan mendapatkan balasan kebaikan atas apa yang diucapkan itu. Wajiban aw mandub, baik itu sesuatu yang wajib atau sesuatu yang sunnah. Bacaan zikir yang wajib atau zikir yang sunnah. Ya, nasihat yang wajib atau yang sunnah. Fal yatakallam, maka ucapkan. Jadi kapan dia mengucapkan? Kalau memang dia sudah mikirkan dulu dan dia muhaqqaq. Muhaqqaq itu artinya apa?
bukan kira-kira, bukan perasaan, bukan ya dugaan dan seterusnya. Harus benar-benar, kalau itu berita harus ada tabayun dulu. Ya, kadang muskilahnya apa? Beritanya tidak jelas, belum tabayun, langsung dikomentari. Nanti runyam kan? Komentar ini status dibalas status. Nanti jadinya perang status. Ya kan? Perang status. Kalau ditelusuri awal mulanya gimana? Oh, ternyata permasalahannya ini. Dari bersatu salah paham, ditanggapi salah, oh akhirnya muter sampai yang menyelesaikan masalah bingung. Awalnya sekian kok bisa jadi ke sini, ceritanya gimana? Perang status. Itu kenapa? Karena tidak berhati-hati. Fa in lam yadhhur lahu annahu khairun yusabu alaih. Kalau belum jelas, artinya dia masih belum jelas bahwasanya apa yang diucapkan itu adalah kebaikan yang bisa mendapatkan pahala, fal yumsik 'anil kalam. Tahan dulu, jangan ucapkan. Ya. Kalau tadi status misalkan, ya, atau menjawab pesan, ya, mengomentari berita, mengomentari informasi terkait saudara kita, jangan langsung kita komentari kalau kita belum jelas. Orang sekarang gampang komentar. Nanti kalau permasalahannya sudah ruwet, sudah runyam, ujung-ujung apa? Afwan, saya tidak tahu. Itu namanya orang tidak bertanggung jawab. Korban sudah berjatuhan, dengan mudahnya dia mengatakan maaf saya tidak tahu. Ya. Padahal korban sudah berjatuhan. Ya. Itu kenapa? Karena tidak ada rasa takut kepada Allah. Tidak paham bahwa apa yang dia ucapkan, apa yang dia tulis nanti ada pertanggungjawabannya. Sawa'un zahara lahu annahu haram aw makruh aw mubah mustawiyat tarfain. Ya, kalau ucapan tadi belum nampak kebaikannya secara jelas, hendaklah dia tahan. Baik itu nampak bahwa itu haram, artinya jelas-jelas itu haram. Ya, kalau haram pun disampaikan sudah memang niatnya jelek. Au makruh, atau itu sesuatu yang dibenci walaupun tidak sampai haram. Au mubah mustawiyat tarfain, atau mubah. Fa'ala hadza yakunul kalam mubah ma'muran bitarki. Maka pada posisi seperti ini, ucapan-ucapan mubah yang tidak nampak jelas manfaat dan keburukannya, karena mubah tadi kan ada yang bermanfaat, ada yang tidak. Seperti tadi saya contohkan, antara suami istri terkadang ucapan mubah itu sangat bermanfaat atau mendamaikan, bahkan terkadang candaan, ya, sedikit kebohongan untuk mendamaikan itu diperbolehkan. Ya. Kalau perkara mubah yang belum jelas manfaat dan keburukannya, mubah yang jelas manfaatnya nggak apa-apa, mubah yang jelas keburukannya tinggalkan. Bagaimana perkara mubah yang tidak jelas manfaat dan mudaratnya? Ya, mustawiyat tarfain, ya, dua sisi ini seimbang, manfaat mudaratnya nggak jelas, maka ketika itu perkara ucapan yang mubah ma'murun bitarki, diperintahkan untuk ditinggal. Ya, manduban ila al-imsak anhu, ya, dianjurkan untuk menahan diri dari perkara tersebut. Kenapa? Mukhafah min jirarihi ilal muharram awil makruh. Karena khawatir, ya, ucapan-ucapan mubah tadi bisa menyeret kepada yang diharamkan atau dimakruhkan. Wa hadza yaqa fil 'adati katsiran aw ghalib. Dan ini kata Imam An-Nawawi banyak terjadi di dalam al-'adah. Ya. Dalam ya kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah manusia, atau secara umum banyak terjadi. Waqad qala Allah Ta'ala ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidaklah terucap, ya, terlafadzkan suatu ucapan kecuali ada raqib dan atid. Raqibun atid, malaikat yang senantiasa, raqibun mengiringi, yang senantiasa, ya, mencatatnya. Qala al-Imamul Jalil Abu Muhammad Ibnu Abi Zaid Imamul Malikiyah
bil maghrib fi zamani. Kemudian di sini dinukilkan perkataan Abu Muhammad bin Abi Zaid, imamnya Malikiyah dari negeri Maghrib Maroko. Jami'u adabil khair tafarra' min arba'ati hadis. Semua adab-adab kebaikan itu ya bercabang dari 4 hadis. Ya. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cabang kebaikan yang pertama adalah sabda Nabi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ini ibaratnya pokok kebaikan, cabang-cabang kebaikan yang banyak. Itu kata Abu Muhammad bin Abu Zaid, itu sumbernya dari 4 hadis. Artinya 4 hadis ini 4 hadis yang pokok di dalam masalah adab. Hadis yang pertama, hadis yang kita bacakan tadi. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan yang baik atau diam. Karena dari sini nanti akan banyak sekali adab-adab kebaikan. Ya. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, kemudian hadis yang kedua apa? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk di antara bentuk baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini juga hadis ini sebagai hadis pokok yang dari situ ya tafarra ya adabul khair, adab-adab kebaikan muncul di situ. Kemudian hadis yang ketiga apa? Qaulu sallallahu alaihi wasallam lilladzi ikhtasara lahu wasiyah, kepada ucapan Nabi kepada orang meminta nasihat, la taghdab, jangan marah. Ini juga bagian dari adab kebaikan. Dan yang terakhir adalah ucapan Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang. La yu'minu, iman di sini bukan mutlaqul iman, tapi ya al-imanul kamil atau kamalul iman. Artinya tidak sempurna keimanan seseorang. Jangan diartikan tidak beriman artinya tidak ada iman. Ya. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk diri. Ini menunjukkan bahwasanya hadis ini adalah hadis-hadis yang agung, yang dari situ terkumpul kebaikan-kebaikan. Ya, kita singkat saja ya. Nanti di hadis yang kedua, hadis kedua yaitu hadis dari Bilal bin Al-Haris Al-Muzali, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan inna rajul la yatakallam bil kalimah min ridwanillah, dan seterusnya. Yuqalu man sakata fasalima kaman qala fa ghanima. Dia beberapa ucapan-ucapan hikmah ya. Siapa yang sakata, diam, maka dia akan selamat. Kaman qala fa ghanim, sebagaimana orang yang mengucapkan dia akan mendapatkan kebaikan. Maka sebagaimana orang menyampaikan sesuatu dia akan mendapatkan kebaikan, orang yang diam juga dia akan mendapatkan keselamatan. Ya. Wa qila li ba'dihim, kemudian ada sebagian dikatakan kepada sebagian ulama atau orang-orang arif, orang-orang yang saleh, lima lazim ta'assukut, kenapa kamu kok terus banyak diam? Ada seorang saleh dikatakan lima lazim ta'assukut, kenapa kamu terus seringnya diam, tidak berkomentar? Qal, dia mengatakan, di anni lam andam ala sukut qad wa qad nadamtu ala al-kalami miraran. Karena aku tidak pernah menyesal ketika aku diam tidak mengomentari sesuatu, tapi aku seringnya apa? Berkali-kali aku menyesal karena ucapan. Banyak orang itu seringnya nyesal kenapa? Karena terburu-buru di dalam komentar. Tapi kalau dia terlambat untuk menahan diri tidak berkomentar, itu jangan menyesalnya. Ya.
lebih banyak selamatnya. Ya, yang banyak orang menyesal apa? Terlalu responsif. Apa responsif? Cepat, ya, bereaksi dengan suatu berita, suatu ucapan, apalagi sesuatu yang menghebohkan. Apalagi kalau itu terkait dengan orang-orang yang mungkin punya kedudukan, punya kewibawaan, ya, ada langsung. Itu penyakit. Itu menunjukkan naqsul iman, menunjukkan kekurangan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Karena tidak adanya al-wara', kehati-hatian di dalam ya menyampaikan atau mengucapkan suatu. Wakila, kemudian dikatakan al-lisan kalbun aqur. Ini ungkapan-ungkapan pepatah ya, bukan hadis. Al-lisan kalbun aqur. Lisan atau lidah itu seperti kalbun aqur, anjing yang buas. Al-Murawat hanya anjing buas ya, bukan anjing yang jinak. In khulliya anhu aqara, kalau dilepas ya anjing yang buas ini ya dia akan ya menggigit ya. Artinya apa? Lisan kita kalau kita biarkan, kita lepas, tidak kita tahan, itu akan banyak menimbulkan dampak kerusakan. Ini walaupun bukan hadis tapi maknanya sahih, maknanya bagus. Lisan itu seperti anjing liar. Ya. Kalau dilepas lisannya, tidak dijaga, tidak ditahan, itu akan menggigit pemiliknya, artinya akan membinasakan pemiliknya. Ya. Kemudian ada syair di sini, yamutul fata min asratin bilisanih, wa laysa yamutul mar'u min asratir rijli. Banyak pemuda itu binasa ya min athratin bilisan, karena ketergelinciran lisannya. Walaysa yamutul mar'u min athratir rijli, dan seseorang itu tidak binasa karena gara-gara ketergelinciran kakinya. Jadi kalau lisan terpeleset itu bisa membahayakan. Tapi kalau kaki terpeleset tidak terlalu banyak membahayakan. Paling kecenggulak air sedikit dikasih dipijit sembuh. Tapi kalau lisan yang terpeleset apa? Itu sangat membahayakan. Fa'athratuhu min fihi turmi bi ra'si. Apa ini? Kalau bahasa-bahasa saya agak susah. Entah saya cari. Ketergelinciran dia disebabkan karena lisan, turma bi ra'si, itu bisa menghilangkan kepala. Ya. Artinya apa? Ya sudah binasa. Wa athratuhu birrijli, ketergelinciran dia karena kaki, tubra ala mahlin. Tubra itu artinya bisa apa namanya? Bisa sembuh kalau dia berhati-hati. Bisa sembuh karena kehati-hatian. Karena berlahan-lahan. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya ya ketergelinciran lisan itu dampaknya besar. Seperti yang kemarin kasus yang ramai di negara kita. Ada yang DPR sampai di nonaktif gara-gara ucapan lisan. Kan kayaknya sepele. Hanya komentar ya dengan bahasa yang kasar, menggoblok-goblokkan ya rakyat. Mungkin dia tidak berpikir ya dampaknya sejauh itu, tapi akhirnya ya kerusakan yang besar. Yang bikin ribut bukan satu dua orang, seluruh satu negara ribut. Ya kan ucapan-ucapan seperti itu. Yang kadang ucapan itu ya keluar spontanitas. Apalagi kalau sudah menjadi tokoh public figure, itu bahaya. Ya. Ucapannya itu ya banyak yang didengar orang. Ya. Kalau tergelincir sedikit, ya, itu bahaya, bisa hancur. Masih mending tergelincir kakinya. Ya. Dampaknya nggak buruk, nggak terlalu berat. Wa qala Luqman ibnihi. Luqman berkata kepada
putranya, "Lau kana al-kalamu min fiddah kana as-sukutu min dhahab." Kata Luqman bin Hakim, seandainya ucapan itu terbuat dari perak, kana sukut min dhahab, maka diam itu terbuat dari emas. Artinya diam itu lebih berharga dari ucapan. Wa ma'nahu kama qala Ibnu Mubarak, ucapan Luqman ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Mubarak, "Law kana al-kalam fi ta'atillah min fiddah, lakana sukut al-ma'siyatillah min dhahab." Seandainya ucapan di dalam taat kepada Allah, artinya menyampaikan ketaatan, perintah-perintah amar ma'ruf dan munkar, ya, ucapan-ucapan dalam ketaatan itu seperti perak, maka lakana sukut an maksiatillah, mendiamkan diri, menjauhi kemaksiatan, min dhahab, itu seperti emas. Akhwani wa akhwati azakum, ini saja mungkin bisa kita sampaikan. Adapun hadis berikutnya itu kaitannya dengan syarah yang lainnya. Ini saya yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan nasihat, karena sebenarnya ilmu masalah itu sudah sering kita dapatkan, masalah menjaga lisan. Tapi kenapa perlu kita ulang-ulang seperti ini? Untuk membabi nasihat. Ini dalam rangka nasihat, ya, nasihat untuk diri kita terutama dan kepada yang lain. Ya, karena masalah seperti ini, walaupun sering kita dengar, kita dapatkan, perlu diulang-ulang terus. Apalagi di zaman-zaman fitnah seperti ini, ya, kadang kita itu kalau sehari nggak bikin status itu rasanya gimana, ya? Ya, sehari nggak bikin status itu rasanya ada yang, maka kita harus berhati-hati, banyak bertakwa kepada Allah, ya, di zaman-zaman seperti ini, agar jangan sampai apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan itu mendatangkan madarat yang kita nanti akan bertanggung jawab dengan kerusakan semua di hadapan Allah, dan kita tidak bisa, ya, mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah karena keteledoran kita atau kecerobohan kita dalam mengomentari, dalam mengucapkan sesuatu atau dalam menulis sesuatu. Ini saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.